sore hari ini kita hadir karena dapat undangan dari DPRD ya, khususnya Komisi 4 untuk menghadiri RDP, rapat dengar pendapat atas permohonan kita. Jadi ada beberapa permasalahan yang kita adukan terkait dengan RDP ini. Yang pertama, kami meminta supaya dilakukan pembatalan terkait dengan pembongkaran rumah ibadah, rumah dato. Kita ingin minta supaya itu jangan dilakukan. Yang kedua, kita mempersoalkan terkait dengan pengambil alihan secara sepihak sarana dan prasarana dan utilitas. Karena tadi pedoman kita adalah Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2020 terkait dengan adanya kewajiban untuk persetujuan warga 51% warga. Nah, kita merasa tidak pernah memberikan persetujuan. Kenapa kemudian sarana dan prasarana tadi, PASUM tadi diserahkan, diambil alih gitu. Jadi kita kebetulan situ, kita minta supaya itu ditinjau ulang dan kita minta supaya warga harus dilibatkan lah gitu. Bang, permohonan kita gitu. Bang, terkait dengan pernyataan dari pihak Felix Bang yang mengatakan bahwa ada pemenang gugatan Bang, apakah di Kontempo atau di Yuko Tempo Bang? Baik, masalah putusan pengadilan terkait dengan mereka klaim itu menang, itu memang kita akui ada sengketa antara Felix dengan perwakilan warga Kontempo Regensi dan mereka menang, tapi putusan itu sudah dilaksanakan. Nah, di putusan itu kan disampaikan bahwasanya akan dibongkar tembok di Blok D ya. Blok D sudah dilaksanakan, sudah selesai. Artinya kalau bicara putusan, muaranya itu ujungnya itu adalah pelaksanaan eksekusi dan sudah dilaksanakan. Nah, kemudian timbul permasalahan warga mereka yang tadinya menang tadi nggak bisa dapat jalan berdasarkan putusan. Itu bukan kami yang melaksanakan penghalangan itu, tapi pihak lain. Siapa? Saya sebut di sini adalah komplek UED Kontempo, bukan kami. Artinya kalau bicara hukum ya, bicara fair, seharusnya Felix tadi yang menang tadi tidak harus melalui tangan-tangan pemerintah terkait dengan PSU itu. Seharusnya kalau dia gentle, dia ajukan gugatan lagi kepada orang yang menghalangi jalan itu, siapa? UED Kontempo. Tapi nyatanya dia tidak gentleman, justru dia menggunakan pemerintah melalui pengambil alihan secara sepihak tadi. Kami menduga seperti itu. Nah, jadi sudah ada pernyataan pengambilan secara sepihak Bang ya oleh pihak dari Perkim atau PU Bang ya? Jelas, karena memang ada surat kepada kita warga terkait dengan pengambil alih sepihak tadi. Justru kita keberatan terkait itu. Tadi ada pada saat proses rapat dengar pendapat disampaikan bahwasanya diakui mereka bahwasanya perwal itu ada yang mensyaratkan adanya persetujuan warga, tapi dia menyatakan ada namanya PP. Jadi itu apa gunanya perwal kalau nggak dipatuhi gitu loh? Saya heran juga gitu. Kita sebagai warga Kontempo Regensi, warga Kota Medan ini, ya tetap acuannya perwal kan. Kalau memang ada lebih tinggi lagi, itu apa digunakan perwal jual? Jadi kami ini gunanya apa kalau diambil alih kan gitu? Harapan kita. Iya, harapannya kami dalam hal ini sebagaimana permohonan RDP kami minta supaya tembok tadi jangan dibongkar. Nah, tembok jangan dibongkar, rumah dato jangan dibongkar. Nah, kalau bicara soal PASUM, kita bisa kok melaksanakan PASUM tadi, mengelola PASUM tadi tanpa harus tangan pemerintah gitu loh. Kalau seandainya pemerintah itu katakanlah mengambil alih, tapi justru jangan merusak gitu. Kita anggapan membongkar tembok itu merusak. Pertemuan RDP tadi, kami meminta keputusan terkait dengan penetapan PSU tadi. Bahkan yang heran kami, tembok yang sudah berdiri pada saat rumah komplek itu dibeli sama warga, itu sudah ada, itu dikatakan jalan. Kita bingung ini. Kalau jalan kan tempat lalu lalang, bisa melewati kendaraan mobil. Ini kan tembok. Kenapa tembok itu pun dirobohkan dengan alasan itu adalah jalan? Padahal jalan itu ada tempat lalu lalang. Bagaimana tembok bisa berdiri? Apakah dulu pernah ada jalan sebelum ada tembok itu? Padahal faktanya memang tembok sudah ada, kemudian dinyatakan jalan. Kita bingung tadi, kita belum jelas tadi kenapa bisa kemudian dinyatakan damija tadi gitu. Waktu kita kan hanya mau beribadah ya. Tapi didatangi sekelompok ormas ataupun yang kita sebut preman lah ya. Untuk menghalangi, mencoba membongkar sendiri tanpa melalui mekanisme yang sah gitu kan. Apapun alasannya ya, masa bertindak sendiri, langsung main hakim sendiri seperti itu ya. Itu yang kita membuat masyarakat ini tambah enggan untuk bertetangga lah ya dengan orang yang berkepentingan ingin lewat. Tidak ada itikat baik ataupun apa. Nah,
kalau mengingat yang sebelum-sebelumnya juga menutup akses jalan kami yang salah satunya dibuangkan satu tumpuk tanah gitu ya di akses jalan salah satunya, kami nggak bisa lewat. Jadi perbuatan yang berulang-ulang, teror-teror yang membuat kita ya tidak nyaman lah ya. Selama belasan tahun kami nyaman, tapi hal ini hanya muncul pada saat ada oknum tertentu yang ingin numpang lewat di komplek kami. Itu yang kami tahu sebagai warga. Nah, satu lagi yang mau saya tambahkan, kami ini warga ingin berterima kasih kepada Bapak Paul Simanjuntak ya, selaku Ketua Komisi 4 ya. Tadi sempat terucap dari Pak Paul, katanya itu sudah fix bagi mereka bahwa tembok dan rumah datuk itu pasti tidak akan dibongkar. Itu kita apresiasi. Karena Pak Paul juga sudah mengerti bahwasanya itu tidak masuk dalam putusan pengadilan yang lama. Jadi tidak bisa ASI itu aja yang dipakai untuk ingin merembet kemana-mana. Itu kita apresiasi. Nah, tapi tentu kita tetap harus tunggu putusan ya. Putusan resmi dari Pak Paul ya, kita tunggulah. Tapi kami warga menaruh harapan besar ini. Menaruh harapan besar, kami hanyalah warga biasa melawan orang besar, kami tidak sanggup melawan kalau tidak dibantulah oleh wakil rakyat. Jadi saya kira begitu. Bebas.